Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya bna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali ya bna Adam law balaghat dhunubuka ananas sama' summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya bna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, maka aku akan mengampuni semua dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan ya, yang ada di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan memaafkan kamu dan aku tidak akan peduli. Maksudnya tidak akan peduli dengan seberapapun banyaknya dosa, selama dia mau istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, seandainya engkau datang padaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tsumma lakitani, kemudian engkau menemui aku, ya, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu pun denganku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi ini ada 3 hal di dalam hadis ini yang menjadikan hamba itu diampuni dosanya oleh Allah. Yang pertama apa? Berdoa dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi firman Allah, ya bena Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubal. Wahai anak Adam, seandainya kamu berdoa dan berharap hanya padaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli. Jadi berdoa itu salah satu keutamaannya apa? Kalau orang berdoa berharap kepada Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Istighfar. Lau balaghat dzunubuka ananas sama, seandainya dosa-dosamu mencapai awan yang ada di langit, summa astaghfartani, kemudian kau istighfar, minta ampun kepadaku, baca astaghfirullah, ghafartu laka, aku ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak akan peduli. Istighfar yang kedua. Yang ketiga, ini faktor yang paling besar. Apa itu? Tauhid. Ya bena Adam, lau ataitani bi qurabi ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, wahai manusia, seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, summa lakitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau menemui aku dengan tidak menyekutukan aku dengan satu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi 3 ini, berdoa dan berharap hanya kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah, dan yang paling besar faktor itu adalah tauhid. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia membawa dosa sepenuh bumi, kemudian dia mati, dia menemui Allah, tapi dia tidak menyekutukan Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini dalam Sahih Tirmidzi ya dan Ibnu Majah, di sini disebutkan, ini jelas sekali ya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah akan menyelamatkan seseorang dari umatku pada hari kiamat di hadapan semua makhluk. Maka dia akan membuka padanya 99 catatan amal, dan setiap catatan lebarnya bagaikan sepanjang penglihatan. Kemudian dia berfirman,
apakah ada sesuatu yang kamu pungkiri dari catatan ini? Apakah para malaikat pencatat telah menzolimimu? Dia akan menjawab, tidak ya Rob. Dia berfirman lagi, apakah kamu mempunyai alasan? Dia menjawab, tidak ya Rob. Kemudian Allah berfirman, ya, sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan pada hari ini engkau tidak akan dizolimi. Maka keluarlah sebuah kartu yang bertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia berfirman, hadirkanlah timbanganmu. Maka dia berkata, ya Rob, apa artinya kartu ini? Bitokoh ini, apa artinya kartu ini? Apabila dibandingkan dengan catatan-catatan yang banyak ini, catatannya tadi 99 sejauh mata memandang, ya. Dia berfirman, sesungguhnya engkau tidak akan dizolimi. Rasulullah SAW bersabda, maka diletakkanlah catatan-catatan amal pada satu daun timbangan dan kartu pada daun timbangan yang lainnya. Dan ternyata catatan-catatan itu menjadi ringan, sedangkan kartu itu menjadi berat. Tidak ada timbangan yang lebih berat daripada nama Allah, asma Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Ini hamba yang tidak punya kebaikan sama sekali, ya, tidak punya kebaikan sama sekali. Kemudian dikeluarkanlah catatan-catatan amalnya, keburukan semua, 99 lembar catatannya itu sejauh mata memandang itu merah semua sudah, ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, ya, apakah ada sesuatu yang kamu pungkiri dari catatan ini? Ya mungkin pernah ini, pernah itu dan lain sebagainya. Apakah malaikat pencatat telah mendolimimu? Dia mengatakan tidak ya Rabb. Artinya dia sportif, ngaku dia memang melakukan banyak sekali ya kemaksiatan ketika di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, apakah kamu punya alasan? Dia menjawab tidak ya Rabb, tidak ada alasan, ya. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya kamu memiliki satu kebaikan di sisiku. Ya tadi bitokoh dikeluarkan, tulisannya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah, diibadahi selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hambanya, hamba Allah, berarti manusia, bukan Tuhan. Hambanya, wa rasuluh, dan utusannya. Nah, lalu orang tadi mengatakan apa? Apa artinya kalimat la ilaha illallah, kartu yang bertulisan ini dengan catatan-catatan tadi? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diletakkanlah, ya. Lalu sini disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatudu'us sijillatu fi kiffah wal bitaqah fi kiffah, ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diletakkanlah catatan-catatan amal itu pada satu daun timbangan dan kartu pada daun timbangan yang lainnya, ya. Kemudian ternyata catatan itu menjadi ringan sedangkan kartu itu menjadi berat, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fala yathqulu ma'asmillahi syai'un, maka tidak ada timbangan yang lebih berat daripada nama Allah. Ya, makanya kan kita apa? Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kalimat yang berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu dua kalimat yang ringan di lisan, ya, dicintai oleh, berat di timbangan dan sangat dicintai Ar-Rahman. Ya, kalimatani khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila Rahman. Ya. Yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, ya, tetapi berat di timbangan dan sangat disukai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Maka persering kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya, begitu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil-dalil yang mendukung bahwasanya betapa tingginya, ya, nilai daripada
tauhid la ilaha illallah tadi itu. Dalam Sahih Al-Adabul Mufrad ya Imam Bukhari, dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihissalam ketika datang kepadanya kematian, dia berkata kepada anak-anaknya, sesungguhnya aku akan memberimu wasiat. Aku memerintahkanmu 2 hal dan melarangmu dari 2 hal. Aku perintahkan kamu untuk berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, karena sesungguhnya langit yang 7 dan bumi yang 7 kalau diletakkan di atas 1 daun timbangan dan la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya, pastilah la ilaha illallah itu akan lebih berat daripadanya. Dan kalau langit yang 7 dan bumi yang 7 menjadi sebuah lingkaran yang sangat kokoh, maka la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdi akan memecahkannya, karena kalimat itu adalah zikirnya segala sesuatu, dan dengannya segala sesuatu diberikan rizki. Ya, di sini sahih, ada dalam Al-Adabul Mufrad ya nomor 426. Ada juga di dalam riwayat Ahmad ya, dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi pesannya apa? Nabi Nuh alaihissalam kepada putranya agar berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Karena langit yang 7 lapis langit, 7 lapis bumi ya, itu kalau diletakkan dalam 1 daun timbangan dan la ilaha illallah dalam daun timbangan yang lain, maka la ilaha illallah ini lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi.